Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, terima kasih kepada semua pihak, khususnya pengurus masjid, pengurus pengajian kita. Jazakumullah khairan jazaa. Semoga Allah membalas dengan balasan sebaik-baiknya. Bapak, Ibu, adik, saudara, dalam satu hadis dikatakan Nabi, iman itu 77 cabang. Jadi iman 77 cabang. Yang paling pokok ada 6 cabang. Nah, inilah yang dikenal dengan Arkanul Islam, rukun iman, 6 cabang. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab dari langit maksudnya, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, dan yang keenam itu beriman dengan qada qadar. Qada qadar. Qada itu peraturan yang ada di sisi Allah. Itu namanya qada. Qada itu takdir yang akan turun dengan kita, ikuti qada tadi. Kalau nanti ditanya berarti hidup kita sudah dirancang dong oleh Allah. Nah, betul, sudah dirancang, Pak. Tulisan kita sudah tertera di azali, lahir, meninggal, sudah semua tercantum. Yang baik, yang buruk. Tetapi, ada tetapinya. La yardul qada illa du'a wal kasab. Tidak ada yang bisa merubah qada di langit tadi yang sudah ditetapkan Allah itu kecuali doa dan usaha. Nah, itu gunanya doa. Karena kita takut tahu-tahu qadanya ketulis masuk neraka. Doa, ya Allah masukkan ke surga, masukkan ke surga. Ya harus berusaha. Jalannya jalan ke surga terus dirubah. Begitu, Bapak. Ada juga umurnya 80 tahun. Doa. Tapi usahanya putus asa, bunuh diri. Itu melawan qada namanya, Pak. Melawan takdir itu tadi. Nah, yang mau kita bicarakan adalah beriman kepada para rasul. Nabi mengatakan jumlah nabi ada 124.000 orang. Nabi. Jumlah rasul ada 313 orang. Rasul. Yang wajib diketahui 25 orang. Hanya yang diberitahu di Quran 25. Jadi jumlah Nabi 124.000. Jumlah Rasul 313. Setiap Rasul pasti Nabi. Setiap Nabi belum tentu Rasul. Jadi 313 Rasul ini ada di sini dari 124.000. Ya. 25 orang ini ada di 313 itu. Begitu. Itu yang wajib diketahui yang ada di Quran. Nah, yang cuma mau saya sampaikan ini adalah yang Rasul, Pak. 124.000 belakangan. Ini ada brosur saya. Ini berjudul 313 Rasul yang diutus Allah ke muka bumi. Dan 25 Rasul yang wajib diketahui. Jadi 25 Rasul itu saya buat nomor, nanti ada nomor di belakang ini. Misalnya 1 Adam dalam kurung 1. Kedua C, ketiga Anwas, itu nama-nama Rasul itu. Nanti Rasul ke-7 Idris dalam kurung 2. Jadi di Quran dia Rasul kedua. Ya, sekedar untuk diketahui aja, Bapak. 313 Rasul. Pengetahuan aja. Nah, yang wajib diketahui itu ada 25. Nah, itu juga belum tentu kita tahu. Belum tentu hafal yang 25.
Kecuali orang Rawabelong. Karena Rawabelong itu nama jalannya jalan Nabi semua. Anak kecil aja hafal, mau kemana jalan Adam. Perempatan ke kanan mana? Jalan Daud. Kalau lurus Sulaiman. Hafal semua Rasul itu ada. Rawabelong, untuk untungannya jalannya jalan Nabi semua. Begitu. Nah, dulu saya masih ingat di pesantren. Cara kiai di pesantren supaya kita cepat hafal yang 25 itu, Pak, itu diiramakan. Waktu itu masih ngetop lagu la 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 lagu la 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 la. Itu cara. Jadi diiramakan sama dia. Cara ngapain? Adam, Idris, Nuh, Soleh, kayak begitu, Pak. Iya. Lut, Ibrahim, Ismail, Ishak. 3 hari hafal. Nah, kalau dibaca itu Adam, kedua Idris, sebulan juga belum tentu hafal. Nah, jadi itu keuntungan irama itu. Makanya zaman Nabi dulu, Pak, orang ngapalkan Quran itu pakai irama kan, supaya cepat hafal maksudnya. Ustaz dari Garut aja ngajari anak baca Fatihah 3 hari hafal. Yang minta huruf dengan Fatihah 3 hari hafal Fatihah, karena pakai irama. Dia gunain irama Bandung. Iya karena mudu wa iya karena stain. Nah, jadi itu anak-anak lagu itu udah meresap, dia udah cepat hafal ya. Begitu. Setiap Rasul diberi mukjizat untuk mengukuhkan, membuktikan bahwa dia seorang Rasul. Kita nggak hafal semua nih, Pak, dari 313 ini kan semua ada mukjizat. Tetapi menurut Imam Ghazali, diberitahu Allah 25 Rasul itu sudah cukup mewakili yang 313 itu. Cukup. Jadi misalnya ada di antaranya ini Rasul yang kaya, itu diwakili Sulaiman. Rasul paling kaya. Ya. Ada misalnya Rasul paling miskin, itu diwakili oleh Nabi Isa. Nabi Isa termasuk miskin, Pak. Rumah gagak punya, kawin belum, diuber orang Yahudi. Ya, miskin dia. Ada Rasul yang banyak ujian cobaan, diwakili oleh Nabi Ayub. Ada Rasul yang karismanya kuat, Pak, ganteng, ya, punya sejarahnya luar biasa. Nah, ya, itu diwakili oleh Yusuf, Nabi Yusuf. Jadi begitu ceritanya, Pak. Tiap Rasul punya mukjizat. Ya. Nah, dari urutan ini, misalnya di Quran Adam, Idris, ternyata di sini Nabi yang ke-7, Rasul ke-7. Nuh di Quran Rasul ketiga, di sini yang ke-9. Nabi Hud Rasul ke-4, di sini yang ke-10. Nabi Soleh itu urutan yang ke-14 dia. Nabi Lut urutan yang ke-18. Nabi Ibrahim Rasul yang ke-20, Bapak. Ismail 21, Ishak 22, Yakub 23, 24, Yusuf. Kemudian Nabi Syu'aib urutan yang ke-26. Nabi Musa itu Rasul ke-27. Nabi Harun Rasul yang ke-30. Nabi Yunus Rasul yang ke-37. Nabi Ilyas Rasul yang ke-16, 38. Nabi Daud Rasul yang ke-39. Sulaiman Rasul ke-40. Ilyasa itu Rasul ke-41. Ayub Rasul yang ke-42. Zulkifli Rasul yang ke-49. Itu sudah 21. Nah, sedangkan Zakaria Rasul yang ke-309. Jadi banyak tentang tidak ada Rasul. Nah, Nabi Zakaria ini berkisar dengan keluarganya jadi Nabi itu. Zakaria bersaudara dengan Imran. Begitu. Istri Imran misalnya Hannah, punya anak Maryam. Zakaria istrinya Asa, punya anak Yahya. Jadi Yahya sama Maryam itu sepupu. Maryam dapat anak Nabi Isa.
Berarti Nabi Isa keponakan Nabi Yahya, mutawatir. Nabi Zakaria Rasul ke-309, Yahya Rasul ke-310, 311-nya nama Rasulnya Jurhas, tidak tercantum di Quran. 312-nya Nabi Allah Isa. Di bahasa Ibrani juga Isa. Cuma orang Barat kalau nyebut Isa itu kan bahasa Arab itu kan kayak Pak, jadi Isa. Nyebutnya itu Isa. Nah, logat Romawi itu C itu kayak S, jadi Isis. Romawi kuno Yesus bacanya. Sampai ke Jawa Yesus. Jadi asalnya memang Isa. Asalnya itu Isa. Makanya Isa itu dibaca Isis. Semua punya mukjizat, nanti ada brosur saya menerangkan mukjizat itu Bapak. Nah, sekedar pengetahuan, yang paling banyak adalah mukjizat Nabi Muhammad. Ya, tercatat Pak di dalam kitabnya itu, mukjizat Nabi Muhammad itu ada 100 mukjizat Bapak. Jadi banyak. Nah itu kita kadang nggak tahu. Nanti kapan-kapan kita uraikan 100 mukjizat Rasul. Sedangkan Nabi Muhammad turunannya ke Adam itu turunan yang ke-86. Kenapa? Kok sedikit 86 padahal sudah 7.000 tahun, 9.000 tahun. Nah sebabnya karena umur Nabi yang terdahulu panjang. Nabi Nuh 1.000 tahun, anaknya Sam 1.500 tahun. Jadi panjang. Semua umur Nabi terdahulu panjang-panjang Pak. Nah, umat Nabi Muhammad dibikin pendek. Alhamdulillah. Sebetulnya ini. Kenapa Alhamdulillah? Nggak banyak urusan nanti di hadapan Allah. 70 tahun, 65 tahun 15 tahun bermakil balik. Dia 45 tahun yang bertanggung jawabkan. Masih 30 tahun, 15 tahun pensiun. Udah tahu Pak. Gampang urusannya. Udah. Pengajian di Patra itu semua kan udah pensiun semua pengajian. Pertamina pensiun bawa kemana? Udah tahu Pak. 60-70 itu Pak. Jadi gampang, beruntung kita. Coba kalau umur panjang, berapa banyak stok catatan malaikat? Masih kita kalau ratusan tahun, 300-400 tahun, 600 tahun, 700 tahun. Nah berarti urusan dengan Allah lama Pak ngurusinnya itu. Yang kedua, kita itu di akhir zaman. Beruntung umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Kenapa? Nggak lama di alam kubur. Masuk kubur tinggal nunggu kiamat. Bandingin umat terdahulu, umat Nabi Nuh udah 7.000 tahun di kubur. Kita udah pemilu kada berapa kali, dia udah di kubur-kuburan. Jadi beruntung kita itu. Yang ketiga, kita itu kecil-kecil. Umat kita kecil-kecil. Kaum Ad itu kekar-kekar tinggi Pak. Kaum Ad itu. Nabi Ibrahim itu kan 5 meter tinggi. Itu Nabi Ibrahim. Makin ke atas makin tinggi. Nabi Adam itu bisa 8-9 meter. Begitu Pak. Kuburan Nabi Adam itu di Jeddah. Kalau Qabil dan Qabil di Yordania. Jadi umat terdahulu Adam itu tinggi Pak. Makanya semua pembekalan Nabi Adam zaman dulu besar-besar semua. Jadi nggak usah kaget kalau ada binatang raksasa jin tahu. Memang zaman dulu besar, manusianya besar. Nabi Adam 9 meter. Jadi besar kan semua. Binatangnya besar, makanannya juga besar. Pisang di zaman Nabi Adam nggak segede ini. Nggak segede ini. Segede paha. Zaman Nabi Adam. Disesuaikan oleh Allah, disesuaikan. Nah kurma zaman Nabi Adam nggak segede ini Pak. Gimana dimakan orang tingginya 9 meter. Nggak bisa dimakan kurma, mesti segede ini kurmanya satu biji. Baru dia bisa dimakan, karena orangnya 9 meter. Nah itu ilmu Allah Pak. Manusia dulu sedikit, tinggiin. Makin banyak diturunin. Sekarang udah 5 miliar lebih. Tinggal 1,5 meter. Berarti nanti kalau penduduk dunia 25 miliar atau penduduk dunia 50 miliar, kecilin lagi orang tiap ribu tahun. Mungkin bisa jadi.
Tahun 5000 nanti orang tingginya cuma 20 cm, mau diapain? Kalau nggak ketampung bumi. Itu Pak. Ilmu Allah nggak tergambar gitu. Ilmu Allah ngatur dunia. Begitu. Nah, mukjizat Nabi Muhammad itu Pak. Jadi tercatat mukjizat yang paling nomor wahid itu Al-Quran mereka sebut. Jadi Al-Quran itu satu mukjizat Bapak, karena bisa terbukti sampai sekarang. Pedoman yang nggak bisa dibantah, kitab yang diyakini kebenarannya, kesuciannya. Jadi ciri kitab suci itu pertama bahasanya sesuai dengan bahasa Rasul. Nah kitab yang sesuai dengan bahasa Rasul cuma Quran. Nah Injil nggak sesuai dengan bahasa Nabi Isa. Bahasa Nabi Isa kan bahasa Ibrani. Begitu. Nah Injil nggak ada yang bahasa Ibrani, tergantung wilayahnya. Saya ceramah di Seragen lucu Pak. Saya diundang ceramah Maulid oleh panitia, disuruh ke rumah makan. Ada tukang salib. Dalam hati, bagaimana ini? Undang panitia Maulid ke rumah itu tukang salib ada. Nah kita supaya jangan was-was, saya tanya, ini pelang salib benaran itu bukan? Benar Pak Ustaz, istri saya masih belum Islam. Oh, ini rumahnya luar biasa. Ya, di Seragen. Ini kok nggak ditegur oleh ulamanya itu maksud saya itu. Jadi belum masuk Islam. Nah di situ ditanya oleh suaminya itu, bahasanya itu. Kalau bahasa Injil dulu aslinya apa Pak Ustaz? Ibrani. Itu aslinya. Sekarang nggak ketemu saya katanya bahasa Ibrani, ya itu bahasa aslinya. Ini malah Injil istri saya malah bahasa Jawa. Nggak mungkin Nabi Isa menerima wahyu dengan bahasa Jawa. Saya bilang, mesti wahyu ini bahasa Ibrani zaman itu. Nabi Daud bahasa Suryani, Nabi Musa bahasa Kibti. Jadi Taurat itu menggunakan bahasa Kibti. Yahudi nggak ada menggunakan bahasa itu. Yang terjamin asli bahasa sesuai bahasa Rasul ya Quran. Nabi menggunakan bahasa Arab, ya wahyu ini turun bahasa Arab, begitu. Yang kedua, tidak dicampur tangan orang. Ucapan Nabi aja nggak ada di Quran. Dikelompokkan ke hadis kalau ucapan Nabi, apalagi sahabat. Nah kitab lain itu Pak nyampur, banyak campur tangan orang. Kitab Weda itu 3 orang, Konghucu 5 orang. Kitab Injil, oh berapa orang banyak, sejak dari Paulus, Lukas, Matius, Yohanes masuk di situ. Jadi banyak. Nah itu disebut udah nggak suci kan, ada dicampur oleh urusan manusia. Begitu. Nah yang keempat ciri kitab suci itu Pak, diterima oleh ilmu pengetahuan, tidak bertentangan dengan sains, sesuai. Nah yang sesuai itu cuma Quran. Yang lain banyak nggak sesuai, bertentangan Bapak. Yang kita nggak bicarakan itu. Yang kita mau bicarakan adalah kebenaran Quran yang diutus Nabi Muhammad SAW dengan 100 mukjizat. Jadi Al-Quran itu mukjizat pertama. Yang kedua, tercatat dari 100 mukjizat itu adalah Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj termasuk satu mukjizat Nabi. Belum ada dan pasti tidak ada orang yang sanggup menandingi perjalanan Nabi. Ya, dari bumi, dari Mekah ke Madinah, dari Madinah naik ke langit pertama ke-7 ke aras ke Sidratul Muntaha, dan itu ditempuh hanya separuh malam, dari jam 1 sampai jam 6 udah nyampe di Mekah. Itu sulit Pak. Langit ke-7 itu oleh ilmuwan belum bisa ditentukan gugusan bintang mana langit ke-7. Kenapa? Masalahnya itu Pak, di balik gugusan ini masih ada gugusan lagi. Ya, Orion, segala macam gugusan-gugusan. Nah terakhir mereka catat gugusan Milky Way.
Ternyata dengan teleskop Mount Valemor yang canggih sekarang, di balik Milky Way masih ada lagi katanya bintang. Nah, berarti belum bisa terjangkau oleh manusia batas alam semesta, keluasan alam semesta yang Allah ciptakan. Nah, Milky Way itu, gugusan bintang Milky Way itu dari bumi, jaraknya dari bumi, Pak, jaraknya dari bumi ke Milky Way tadi perjalanan 2000 juta tahun cahaya. 2000 juta tahun cahaya itu jaraknya. Jadi kalau ada kecepatan seperti cahaya, makan waktu mau ke sana itu 2000 juta tahun perginya doang, baliknya 2000 juta tahun lagi, jadi 4 miliar tahun. Nah, kalau ada yang pergi ke sana, itu berapa ribu turunan baru nyampe balik ke Jakarta ini. Jadi nggak bakalan terjangkau oleh akal manusia ilmu Allah. Nah, Nabi Muhammad ya di atas ini kan, Pak, Sidratul Muntaha, Lauhil Mahfuz itu. Nah, makanya disebut mukjizat Isra Mi'raj. Yang ketiga tercatat di surat Nabi yang besar itu, Pak, 10 mukjizat. Waktu beliau memecahkan bulan, dan ilmuwan membenarkan foto bulan sekarang ini, Pak, itu retak, ada garis tengahnya retak. Foto NASA, bulan itu nggak utuh katanya, retak. Memang sejarah bulan pernah dipecahkan Nabi, Pak, atau mukjizat Nabi. Ya, jadi kisah mukjizat itu begini. Sewaktu Nabi di Mekah, kira-kira tahun ke-8 beliau jadi Rasul. Di Syria, Pak, ada seorang raja berkuasa namanya Habib bin Malik. Nah, dia dapat laporan bahwa ada tandingan yang bakal jadi Raja Muhammad di Mekah, punya pengikut, punya ajaran. Dia minta informasi, dia seorang nabi dan rasul. Habib bin Malik ngirim utusan, Pak, ngirim utusan untuk menyampaikan berita dengan Nabi Muhammad bahwa dia akan ke Mekah untuk membuktikan kau nabi atau bukan. Kalau kau nabi, rasul, saya akan beriman. Begitu. Jadi Habib bin Malik berangkat, dan dia bawa pasukan perang. Jadi kalau Nabi Muhammad ini tidak bisa membuktikan kerasulan, dia mau perang, mau dihancurkan ke Mekah. Jadi dia membawa hampir 100.000 pasukan, Pak, pasukan perangnya. Wah, jadi datang Habib bin Malik, sebelum datang menemui Rasulullah, itu dicegat oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy, termasuk Abu Jahal. Nah, Abu Jahal yang nerimanya, musuh Nabi. Jadi Habib bin Malik nanya dengan Abu Jahal, apa bisa mempertemukan saya dengan Muhammad? Oh, bisa, nanti saya atur, kata Abu Jahal. Begitu, Pak. Jadi disampaikanlah dengan Nabi Muhammad bahwa Habib bin Malik ingin berjumpa untuk membuktikan kenabianmu. Kemudian kalau nggak bisa membuktikan kenabian, dia sudah bawa pasukan perang, pengikutmu akan dihancurkan semua. Nah, Nabi, Pak, datang itu di utara Mekah, jalan mau ke Madinah. Dan Nabi dalam riwayat itu didampingi oleh Khadijah dan Abu Bakar. Bapak bertiga itu jalan. Begitu nyampe dengan Habib bin Malik, ya memang orang raja Syria kan, di Syria. Habib bin Malik itu nanya, kau yang bernama Muhammad? Betul. Kau yang mengklaim dirimu Rasul? Betul. Kata Habib bin Malik, tiap Rasul ada mukjizat. Nabi Isa bisa menyembuhkan, menghidupkan orang mati, diberi. Musa dengan tongkatnya membelah laut. Habib bin Malik nanya, kau Muhammad punya mukjizat apa?
Nah, sebenarnya mukjizat Nabi banyak kalau dia mau cerita, Pak. Tangan beliau aja itu luar biasa, bisa mengeluarkan air waktu nggak ada air. Susu kambing yang mandul jadi keluar susu, perut kambing perempuan jadi hamil kalau dipegang oleh tangan ini. Sampai ke ludah Nabi ada menyembuhkan penyakit mata. Ludah Nabi itu sembuh seketika. Ya, kalau sakit mata nggak ada sakit mata, jangan sahabat Nabi tinggal dulu aja. Jadi gampang. Ludah Nabi mukjizat, menyembuhkan penyakit mata seketika. Ini sakit mata tinggal datang ini kalau Rasul, sakit mata Rasul udah sembuh. Ali begitu Pak, berapa kali sakit mata tuh Ali diludahin Rasul. Nah, Habib bin Malik cerita begitu, nanya, kau punya mukjizat apa? Dijawab oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, maunya mukjizat apa? Susah kan kalau jawabnya sudah susah Pak, banyak. Ya nggak mungkin sepele. Kalau maunya minta mukjizat apa? Allah. Jadi balik lagi ke Habib bin Malik. Ini ngaranglah Habib bin Malik. Mukjizat yang kira-kira aneh gitu loh. Aneh. Jadi dia bilang gini, bisa nggak pandaikan bulan, tenggelamkan matahari, pecahkan bulan dua. Setelah pecah dua itu bulan, kata Habib, satukan lagi, kirim lagi ke langit, taruh di tempatnya sekarang. Jadi kayak ngarang dia Pak, sesuatu yang dia yakin nggak bisa. Nah, narik bulan, matahari tenggelamkan, pecahkan bulan, taruh lagi itu bulan ke langit, satuin lagi ke tempatnya. Jawab Nabi, kalau saya buktikan dengan kau dan pasukanmu apa kau mau beriman? Masuk Islam maksudnya. Itu Habib bin Malik Pak jawab, belum mau. Belum mau dia. Kenapa? Kan sudah dibuktikan mukjizat kok belum mau. Masih ada satu lagi. Permintaan dia. Apa kata Rasulullah? Apa yang saya pikirkan di kepala saya waktu duduk menunggu kedatangan kau. Loh, repot. Apa katanya yang saya pikirkan sewaktu menunggu kedatangan kau kemari. Nah, ini kan susah Pak, pikiran. Dijawab benar, dia bilang saya lagi mikirin daulah 13.000 misalnya kecang. Bisa salah. Itu yang dipikirin dia Pak, ditanyakan. Baik, kata Rasulullah, kalau dua itu terbukti benar, masuk Islam. Sholat 2 rakaat Pak Nabi, itu sholat istihara namanya. Istihara dia minta dengan Allah. Nah, kemudian dalam istihara itu malaikat Jibril turun Pak, memberitahu Nabi Muhammad, kalau matahari mulai redup sedikit dari cahaya terang kemudian redup, itu tandanya Allah memerintahkan kepada bintang yang ada di langit, bulan dan matahari akan tunduk dengan ucapan Muhammad. Tinggal tunggu aja, itu Jibril ngasih tahu. Jadi kalau matahari redup, tinggal ngomong aja. Ya. Mau manggil matahari silakan, mau nyuruh bulan berputar juga, mau disuruh joget juga bisa. Nah, tinggal ngomong aja. Semua akan tunduk dengan ucapan Muhammad. Kemudian yang kedua, kata malaikat Jibril, tadi pertanyaannya, apa yang dipikirkan sewaktu menunggu kedatangan Muhammad? Jawab Nabi Muhammad, kata Jibril, yang dipikirkan oleh Habib bin Malik adalah anak gadisnya perempuan, salah satu anak gadisnya perempuan, sejak lahir tidak punya tangan dan kaki. Dia malu dengan rakyatnya sehingga anaknya itu seumur hidup di dalam kamar. Pegawai istananya juga nggak ada yang tahu cuma dia dan istrinya. Dia malu punya anak nggak ada tangan dan kaki, anak raja. Jadi kata malaikat Jibril, untuk membuktikan kebenaran pikiran dia ini, Allah hari ini akan mengirimkan tangan dan kaki buat anaknya. Jadi kalau Habib nanti pulang ke istana, anaknya sudah bisa jalan. Allah mengirimkan tangan dan kaki hari ini. Nah,
Itu mukjizat. Oh, baru Nabi Muhammad begitu diberitahu langsung datang ke Habib bin Malik. Tinggal nunggu matahari redup. Begitu redup, Nabi perintahkan, ya hai matahari, tenggelam kau. Bergerak itu matahari Pak gelap. Jadi Mekah pada waktu itu terjadi gelap gulita. Itu kejadian. Kemudian Rasulullah memanggil bulan. Hai bulan, muncul kau ke atas kami. Muncul bulan Pak. Ada cahaya. Nah, kemudian turun kau kemari, ke tanganku, kata Rasulullah. Nah, turun itu bulan Pak. Dan dia memecahkan diri seperti asap. Jadi persis asap yang turun, bulan yang bulat tadi dihancurkan jadi asap. Setelah jadi asap, dia nyampe ke Nabi, dibagi dua oleh Nabi, kau bersatu lagi ke langit, kembali ke tempat. Asap itu bersatu Pak, kemudian terbang lagi ke langit, jadi bulan lagi, kemudian Nabi panggil, matahari muncul kembali, terang lagi Pak. Semua tidak bisa berbicara Pak, kecuali Abu Jahal. Abu Jahal langsung lari terbirit-birit dengan Habib bin Malik. Dia bilang begini, Lek, jangan percaya dulu. Ini sihir Muhammad paling hebat hari ini. Abu Jahal, jangan percaya dulu deh. Sihir yang paling hebat rupanya hari ini. Tapi kata Habib bin Malik, saya bawa pasukan sihir aja. Menteri kerajaan itu tukang sihir Pak. Kita ada 5 orang. Jadi Malik langsung nanya dengan ahli sihirnya. Sihir apa yang dilakukan Muhammad? Bukan sihir. Kalau sihir tadi sihir kami lawan. Kata tukang sihir ini, itu benar-benar kehendak Allah, mukjizat. Kami nggak bisa melawan. Kata tukang sihir. Terdiam ke mudah. Ini tukang sihir yang ngomong hal. Kemudian kata Malik, satu lagi pertanyaan saya, apa yang kau kupikirkan? Nabi Muhammad nengok kanan kiri, semua didengar Pak. Nabi Muhammad bilang begini, yang kau pikirkan anak gadismu di istana. Pucat Habib bin Malik Pak. Dia pucat, kenapa? Jawaban Nabi benar. Kau mikirkan anak gadismu yang sejak lahir nggak punya tangan sama kaki. Pucat dia Pak, benar. Yang dia pikirkan memang itu. Tetapi kata Rasulullah, mukjizatku hari ini dengan izin Allah akan mengirimkan tangan buat anakmu dan kaki buat anakmu. Jadi kau pulang nanti anakmu sudah bisa jalan. Baru dia agak kaget Pak. Pertama, Nabi Muhammad benar. Kedua, kok dikirim tangan kaki? Pulang cerita Habib bin Malik ke Syria Pak. Sampai di sana benar anaknya yang tadi nggak bisa jalan sudah bisa jalan nyamuk ke istana. Subhanallah. Akhirnya dia ngirim pernyataan akan masuk Islam sekeluarga kerajaan dan mengirimkan hadiah yang ada di istana itu termasuk permata, itu Pak, batu, termasuk batu akik. Ditugaskan, ya, panitia kerajaan ditugaskan antarkan dengan Muhammad di Mekah. 3 onta Pak ngawalnya karena emas permata. Begitu nyampe ke Mekah langsung dicegat oleh Abu Jahal. Ini buat siapa? Buat Muhammad. Gue yang jadi panitia. Astagfirullah. Jadi itu permata nggak nyampe dengan Nabi Pak. Habis di tengah jalan. Itu yang kerap Abu Jahal baik itu. Nah, tapi alhamdulillah Habib bin Malik satu kerajaan masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tinggal